Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi jemaat sekalian. Marilah di ibadah minggu saat ini kita berdiri, kita memuji memuliakan Tuhan Allah, kita menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Pada hari Minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Kita nyanyikan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut harinya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali di minggu pertama sesudah hari Minggu Paskah saat ini. Marilah kita bersukacita di dalam iman, bersyukur kepada Tuhan Allah kita atas segala cinta kasih-Nya di sepanjang hari-hari hidup yang telah dan akan kita jalani. Mari kita membaca bersama-sama nas pembimbing sebagaimana terdapat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kita nyanyikan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu.
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan Allah yang telah bangkit dan hidup, yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, marilah saat ini kita merendahkan hidup kita, memohon kasih pengampunannya atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan melawan kehendak-Nya. Kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Sembari kita mengaku dosa kita kepadanya, kita nyanyikan pujian, miringkanlah telingamu. Miringkanlah telingamu, ya Allah, dengarkanlah seruan hamba-Mu. Luluskanlah doaku, sedekahlah dan naiklah sampai ke tahta-Mu. Aku ingin terikat oleh dosa, lepaskanlah dari sengsaraku. Padamu saja ada kelepasan, hapuskan kesalahanku. Jemaat Tuhan, mari diundang kita sekalian berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Kita percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus, ikhlas, serta bertobat, maka Dia memberikan kita pengampunan sebagaimana firman-Nya 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pujian pengorbananmu sempurna kita nyanyikan menyambut berita anugerah ini.
sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati bahkan hidup kita menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan ibadah saat ini. Kita menyanyikan pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami memperoleh kekuatan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, serta hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu saat ini tersedia bacaan Alkitab bagi kita dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20. Kita akan baca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang menikmati dan mengalami sukacita iman di dalam peristiwa karya penyelamatan Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kita masih dalam suasana Paskah, suasana di mana kita telah diyakinkan, dimenangkan, dan beroleh janji Allah untuk hidup bersama Dia kekal di dalam kerajaannya.
oleh Yesus Kristus yang bangkit, maut telah ditaklukkan. Segala utang-utang kita ditebus, kita dibayar dengan lunas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau berbicara tentang peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, maka tidak bisa tidak kita harus menerima kenyataan bahwa sampai hari ini ada begitu banyak orang yang tidak menerima ajaran ini, yang bahkan menentang ajaran ini, mencoba dan berupaya untuk membumi-hanguskan ajaran ini. Selain tidak masuk akal, ajaran ini telah mengubah semua pemikiran para filsuf, juga berbagai bentuk sains telah dipatahkan, dan kebangkitan Yesus Kristus kemudian menjadi bahan olok-olokan bagi banyak orang sampai saat ini. Bahkan tidak sedikit orang yang percaya kemudian murtad, meninggalkan imannya ketika berjumpa dengan pengajaran tentang kebangkitan Yesus yang selalu digugat, dan ia terpengaruh akhirnya meninggalkan imannya. Saudara-saudara, peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus memang tidak masuk akal, dan kalau orang hanya memakai akal pikirannya, maka itu akan mengantar dia untuk meninggalkan kekristenan, meninggalkan keyakinan pada Kristus. Saudara-saudara, di zaman yang kita jalani saat ini, memang harus kita akui, krisis kepercayaan itu mewarnai dan melanda banyak hidup orang. Walaupun sebagian lagi banyak orang kemudian menjadi gegabah, tanpa memikirkan, tanpa melakukan tindakan kritis, penyelidikan, pembuktian, orang serta-merta langsung percaya pada berita hoax. Ini fenomena. Ada berita yang belum tentu benar-benar terjadi, yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi orang serta-merta meyakininya, kemudian takut, kemudian menyebarkannya, meyakini bahwa itu berita yang benar. Padahal itu berita yang dibuat-buat, yang memprovokasi untuk melakukan suatu tindakan atau mengarahkan pemikiran dan konsep orang untuk memahami apa yang terjadi. Saudara-saudara, bagi Thomas, berita kebangkitan Yesus Kristus semula adalah berita hoax. Berita yang tidak mungkin benar-benar terjadi. Dan itu disampaikan oleh murid-murid bahwa pada hari pertama minggu itu mereka berkumpul dalam ruang tertutup. Yesus datang menjumpai mereka dengan salam dan berkat-Nya, damai sejahteranya. Dan oleh perjumpaan ini murid-murid kemudian bersaksi kepada Thomas. Mereka katakan, kami telah melihat Tuhan. Tapi kita ingat minggu lalu saudara-saudara bagaimana Maria datang bersaksi kepada murid-murid. Maria bilang, aku telah melihat Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Murid-murid juga tidak percaya. Petrus dan bersama murid yang dikasihi Tuhan cepat-cepat berlari ke kubur. Dan pulang dari sana tidak ada respon apa-apa. Tapi berita mereka dengar bahwa Maria mengaku, aku telah melihat Tuhan. Sekarang berita yang sama disampaikan murid-murid kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Thomas merespon itu dengan keras, dengan radikal. Dia katakan, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum jari ini saya cucukkan di bekas paku di tangannya, sebelum tangan ini saya cucukkan di lambungnya. Dan kita tidak lihat dalam kesaksian Alkitab tidak ada lagi upaya dari murid-murid untuk meyakinkan Thomas. Cukup sampai di situ adegan murid-murid dengan Thomas. Saudara-saudara, mari kita lihat bacaan Alkitab di hari Minggu ini, di hari Minggu pertama sesudah Minggu Paskah. Bagaimana Yesus menampakkan dirinya, menyatakan dirinya di tengah-tengah orang yang bersekutu, yaitu murid-muridnya. Kenapa mereka bersekutu? Di hari pertama minggu itu, saudara-saudara, kenapa harus mengunci ruangan? Dijelaskan di sini mereka masih takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, ini juga menjadi dasar Alkitab yang dirunut oleh gereja untuk berkumpul, bersekutu setiap hari pertama di hari Minggu.
Murid-murid Yesus telah melakukan persekutuan ini, perkumpulan ini dilakukan setiap minggu pertama. Dan Yesus hadir. Benar saudara-saudara, firman Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Yang pasti saudara-saudara, murid-murid Yesus ini berkumpul di ruangan tertutup ini, mereka berkumpul di dalam nama Tuhan. Mereka tentu membahas, membicarakan apa yang terjadi dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Di ruangan yang tertutup mereka sengaja berkumpul untuk menghindari ancaman dari orang-orang Yahudi. Mereka saudara-saudara masih dalam suasana takut. Kenapa takut? Karena peristiwa penyaliban Yesus Kristus, terlebih peristiwa kebangkitan Yesus Kristus telah menggemparkan wilayah itu. Bahwa dalam catatan Injil dikatakan bahwa prajurit-prajurit itu dibungkam supaya mereka tidak memberitakan berita yang benar bahwa Yesus bangkit, tapi dikatakan muridnya mencuri mayatnya. Itu berarti saudara-saudara berita ini sudah tersebar di mana-mana. Dan itulah yang membuat murid-murid Yesus menghindari para imam-imam kepala. Mereka berkumpul di ruangan yang tertutup dan menguncinya dengan rapat. Ternyata ini terjadi berminggu-minggu saudara-saudara, bahwa ketika perjumpaan pertama Yesus datang, mereka menyaksikan bagaimana Yesus menyatakan dirinya, membuktikan dia bangkit, menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya. Dan itulah berita yang disampaikan kepada Thomas, dan Thomas tidak percaya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Alkitab mencatat minggu berikutnya, pada hari pertama, berarti pada hari minggu berikutnya, murid-murid juga berkumpul di tempat itu. Suasananya sama, mereka dalam ketakutan, maka pintu-pintu juga dikunci. Apa maksud? Hal ini ditegaskan dalam catatan Alkitab. Ini mau membuktikan bukan hanya sekedar mengenai ketakutan mereka kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat atau pemimpin-pemimpin agama kala itu yang menangkap dan mengeksekusi Yesus. Tapi ini juga membuktikan bahwa Yesus tidak dapat dihalangi oleh pintu-pintu yang terkunci. Dia dapat hadir di tengah persekutuan yang berbicara, yang berkumpul di dalam namanya. Pada minggu berikut saudara-saudara, Yesus datang dan diceritakan Thomas sudah ada bersama-sama dan murid-murid, dan Yesus datang ke sana menyapa mereka. Sapaan dan berkatnya sama. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, ucapan berkat Tuhan Yesus ini bukan sekedar ucapan yang lumrah dan biasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi pada kala itu ketika datang berkunjung ke rumah saudara, ke rumah sahabat, atau ketika mereka berjumpa seorang dengan yang lain. Tapi ucapan salam berkat yang dari Tuhan Yesus ini adalah suatu ucapan berkat yang benar-benar mengubah hidup murid-murid. Dicatat dalam Alkitab, maka mereka bersuka cita. Tadi dijelaskan bahwa mereka ada di ruangan tertutup, mengunci pintu, mereka ketakutan. Tapi ketika Yesus datang, Yesus mengucapkan berkatnya, dan itu bukan hanya ucapan belaka, tapi menyatakan berkatnya, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Mereka bersuka cita. Saudara-saudara, kepada Thomas juga dibuktikan. Yesus langsung membuktikan kebangkitannya, membuktikan dia hidup dengan menawarkan Thomas untuk mencucukkan jarinya di tangan yang dipaku dan mencucukkan tangannya di lambung yang tertikam. Thomas menyaksikannya. Apakah kemudian Thomas membuktikannya seperti pernyataannya semula? Sebelum dia mencucukkan jarinya ke tangan yang terpaku? Sebelum dia mencucukkan tangannya ke lambung yang tertikam? Tidak saudara-saudara. Thomas langsung sadar. Hidup Thomas, keimanan Thomas langsung diubahkan. Thomas katakan bahwa ia percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Dia tidak mencucukkan jarinya, dia tidak mencucukkan tangannya, dia sudah melihat Tuhan. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid di minggu pertama
di mana mereka berkumpul dan mengubah suasana hidup dari ketakutan menjadi hidup yang penuh sukacita. Perjumpaan dengan Yesus pada minggu pertama sesudah minggu sebelumnya bersama murid-murid dan di sana ada Thomas telah mengubah sudut pandang beriman Thomas. Dia mengaku percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dan kehadirannya, penampakan dirinya, penyataan dirinya di tengah-tengah orang yang bersekutu dalam namanya. Yang pertama, dia selalu menghadirkan damai sejahtera. Dan yang kedua, saudara-saudara, damai sejahtera itu akan membuat orang-orang mengalami perubahan hidup yang signifikan. Hidup mereka menjadi hidup yang penuh sukacita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika Yesus Tuhan hadir di tengah persekutuan hidup di dalam namanya, dia selalu memberi anugerah dan kuasa. Dicatat dalam bacaan kita, ia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah persekutuan hidup beriman ternyata membawa kuasa, dan kuasa itu adalah kuasa Roh Allah sendiri dan dianugerahkan kepada setiap orang. Ini berita Paskah kepada kita sekalian. Sesudah Yesus bangkit dan menyatakan diri, menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Kita selalu berujar dan berucap. Ketika ibadah kita dihadiri oleh sedikit sekali orang, kita selalu melakukan suatu pembenaran iman. Baiklah, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama aku, di situ aku ada. Seringkali kita menggunakan istilah itu ketika kita sudah mulai pesimis tentang kehadiran orang beribadah. Apakah memang ayat itu tepat digunakan di suasana seperti itu? Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa prinsip untuk hidup bersekutu, bergumul di dalam nama Tuhan telah menjadi prinsip murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa mereka sungguh berada di ruangan yang tertutup, mau menegaskan mereka hidup bersekutu, mengkhususkan diri mereka. Tentu mereka di sana sungguh-sungguh menantikan Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan benar. Tuhan menyatakan dirinya. Di hidup zaman sekarang saudara-saudara, ada kalimat yang perlu kita tantang untuk direnungkan. Kalimat ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika selesai membuktikan dirinya, selesai berdialog dengan Thomas. Yesus katakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ucapan Tuhan Yesus ini saudara-saudara menjadi ucapan, menjadi ajaran iman bagi semua orang Kristen sampai saat ini. Kalau tadi nas pembimbing mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia dapat melihat Tuhan. Ini mau membuktikan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang bangkit dan hidup itu adalah Allah yang mengatasi segala ruang dan waktu, segala kuasa dan kemampuan manusiawi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita sinkronkan kalimat ini dengan fakta dan kenyataan di zaman sekarang, maka kita harus hati-hati untuk mengenakannya. Karena ada banyak hal yang perlu kita tantang untuk dibuktikan kebenarannya di zaman ini. Ketika seorang mengatakan kita begini dan itu kita mendapat berita dari teman. Kemudian rasa benci muncul, kita kemudian marah, kita kemudian membalas sana, ternyata berita itu ditambah dan dikurang. Itu sulit. Bahkan zaman sekarang orang katakan lebih baik menitip uang kepada seseorang daripada menitip pesan. Apa yang terjadi sebenarnya saudara-saudara? Apakah kita harus percaya walaupun kita tidak melihat dalam konteks seperti ini? Saudara, kita ditantang sebenarnya oleh Thomas bahwa dalam catatan Alkitab Yesus tidak pernah marah sama Thomas ketika dia menantang untuk dibuktikan Yesus bangkit.
Tapi Yesus katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini berbicara tentang iman, tentang pengharapan, tentang kasih. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah melihat Tuhan, tetapi kita akan melihatnya dalam berbagai bentuk karyanya. Apakah kita harus selalu katakan, saya tidak pernah melihat dia, saya tidak pernah membuktikan dia ada, maka saya tidak akan percaya? Tidak juga demikian, saudara-saudara. Bahwa apa yang dilakukan Thomas sesungguhnya mau mewakili semua orang yang kritis, yang hanya mengandalkan logikanya, akal pikirannya, berjumpa dengan persoalan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang kita mau katakan kepada dunia ini bahwa Yesus bangkit, Yesusku hidup, Yesusku datang menjumpaiku di dalam setiap jeri juangku, dalam setiap perjalanan hidup. Kita tidak pernah tahu ketika kita tidur terlelap, Tuhan menjaga dan memelihara kita. Kita tidak tahu bagaimana hidup ini kita jalani dengan berbagai ancaman, tantangan, mara bahaya, tapi kita dipelihara. Kita tidak melihat Tuhan di sisi kanan dan sisi kiri kita. Apakah kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan? Yesus katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Saudara-saudara, apakah Thomas menjadi orang yang tidak berbahagia? Tidak, saudara-saudara, ia membuktikan Yesus bangkit. Tapi kepada kita mau dikatakan, kalau berbicara tentang Tuhan, karyanya, pekerjaannya, ladang Tuhan, saudara-saudara, kita harus percaya. Walaupun kita tidak lihat dia, kita tidak lihat bagaimana dia datang, dan di mana dia datang, kapan dia datang, saudara-saudara, kita harus percaya. Dia ada di kehidupan ini dengan semua hal yang dinyatakannya dalam berbagai bentuk peristiwa, bentuk pengalaman hidup yang kita rasakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika kita berjumpa dengan perkembangan zaman teknologi, era informasi yang begitu canggih ini, kita diajar supaya kita juga menjadi orang beriman yang kritis. Supaya jangan sekali-kali kita mempercayai segala sesuatu tanpa menggunakan iman, hanya mengandalkan akal budi kita. Iman itu menjadi penyempurna hidup dan menjadi dasar hidup untuk mengelola segala informasi di kehidupan ini. Maka ketika seseorang mendengar cerita tentang dirinya dari orang lain, ketika seseorang mendengar berita, ketika seseorang melihat sesuatu peristiwa, saudara-saudara, kita diajak untuk menggunakan iman yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Iman selalu membuat dan mengantar kita kepada kepastian hidup. Kalau murid-murid takut, kalau murid-murid ragu apa yang akan terjadi kemudian dalam perjalanan hidup mereka dalam peristiwa Yesus bangkit. Hari ini, saudara-saudara, kita semua dipanggil. Percayalah. Berkumpullah di dalam namanya. Ingatlah, dia selalu datang dengan damai sejahteranya. Kehadiran Tuhan di tengah persekutuan hidup beriman, dalam rumah tangga yang beriman, dalam kelompok beriman, akan membawa kehadiran damai sejahtera. Berbahagialah walaupun tidak melihat tapi percaya kepadanya. Terpuji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan, saudara-saudara, dengan pujian percaya bukan karena melihat. Di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
satukan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Jemaat Tuhan, mari dengan penuh sukacita iman kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati. Di dalam iman kita sampaikan segala keberadaan kita kepada Tuhan Allah. Kita akan masuk dalam doa umum. Untuk mengantar kita masuk dalam doa, marilah kita nyanyikan pujian. Tuhan, dengarkanlah doaku. Setulus hati aku memohon padamu, Tuhan, ampun dosaku yang sering ku lakukan melawan titah-Mu. Tuhan, oh Tuhanku, sambutlah tanganku ini, dan jangan biarkan diriku tenggelam dalam kekelaman. Terangilah Tuhan jalan yang ku lalui, jadikan aku sebagai alat-Mu untuk beritakan firman-Mu sampai ke ujung dunia. Biar aku selalu bersaksi untuk-Mu, Tuhan. Tuhanku, dengarkanlah doaku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami memuliakan Engkau di dalam Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, yang senantiasa menyatakan diri kepada kami dalam berbagai bentuk peristiwa hidup di dalam naungan kasih sayang. Di hari Minggu pertama sesudah hari Paskah saat ini kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersekutu di dalam nama-Mu. Dan kami sungguh tahu dan percaya Engkau hadir bersama kami dan menyapa kami, menganugerahkan damai sejahtera-Mu bagi kami,
sebagaimana yang Engkau anugerahkan kepada murid-murid yang berkumpul kala itu. Ya Tuhan Allah, kami juga mendengar pesan firman-Mu dan merenungkannya untuk memberitakan Engkau bangkit dan hidup. Kami memohon ya Tuhan, anugerah Roh Kudus yang Engkau beri kepada kami akan terus memampukan kami dan berdiam di dalam kami untuk menyaksikan karya kasih-Mu, kebangkitan-Mu, hidup kekal dari-Mu kepada dunia ini melalui sikap hidup kami. Demikian pula Tuhan, ketika kami dalam keraguan-raguan mengandalkan akal budi pikiran kami bersyukur bahwa Engkau menyatakan diri-Mu dan memberi kami anugerah untuk beriman percaya kepadamu. Maka mampukan kami Tuhan untuk hidup berdasarkan firman-Mu. Kami menjadi orang yang berbahagia walaupun kami tidak melihat Engkau dengan kasat mata kami. Tapi kami percaya karena kami merasakan Engkau di kehidupan ini melalui hidup yang kami hidupi. Ya Bapa di surga, termeterailah firman-Mu di hati sanubari kami, membawa dan mengarahkan kami untuk senantiasa hidup di dalam sukacita. Kami tidak dihantui rasa takut lagi. Apapun yang menjadi tantangan beriman kami hadapi itu dengan damai sejahtera-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan pula kami untuk berhikmat mengelola semua informasi berita yang terjadi dan kami dengar di kehidupan di dunia saat ini. Kami menjadi orang-orang yang mendengar kebenaran dan menyebarkan kebenaran-Mu melalui hidup yang benar yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam kebangkitan Kristus Tuhan. Persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu bersekutu di dalam nama-Mu ya Tuhan. Anugerahkanlah damai sejahtera-Mu. Hembusi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami bersaksi tentang Engkau Tuhan yang bangkit. Dan mampukan kami selalu percaya, yakin teguh, Engkau hadir. Engkau beserta kami menjalani setiap kemelut, setiap peristiwa dan pengalaman di hidup ini. Demikian juga saudara-saudara kami setiap rumah tangga dalam persekutuan ini. Persekutuan yang Engkau bangun di atas dasar kasih Kristus. Tiap rumah tangga akan selalu menggumuli dan akan terus mengagungkan nama Tuhan, supaya di setiap rumah pun kuasa Roh Kudus akan teralami, damai sejahtera terjadi karena Engkau Tuhan Yesus hadir menyapa tiap rumah tangga jemaat-Mu. Sehingga segala sesuatu yang mereka alami dan terjadi saat ini tidak akan membawa mereka pada duka cita, pada ketakutan, keraguan-raguan, tetapi mengarahkan mereka pada sukacita. Hadirkanlah damai di antara anggota keluarga yang apabila bertikai hari ini, rumah tangga yang sedang porak-poranda, rumah tangga yang sedang dilanda krisis iman, krisis kasih sayang, perpecahan, mari Tuhan hadir. Walaupun mereka tutup rapat-rapat pintu hidup itu, kami yakin ketika Engkau berkenan hadir, tidak ada yang menghalangi damai sejahtera-Mu terjadi di sana. Ya Bapa di sorga, demikian juga setiap pribadi dalam persekutuan jemaat ini. Hati yang tertutup Engkau akan masuki dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus berkarya di sana. Damai sejahtera dinyatakan dan kesaksian akan menjadi bagian hidup setiap pribadi persekutuan jemaat-Mu ini. Kami mohon Tuhan, segala tantangan, keraguan-raguan, kekhawatiran yang menghampiri kami di perjalanan hidup di era sekarang akan sirna lenyap kami lewati bersama dengan Tuhan, karena kami menjalani kehidupan ini berdasarkan dan mengandalkan damai sejahtera-Mu di dalam kuasa Roh Kudus. Ya Allah Bapa di sorga, demikian juga saudara-saudara kami yang menikmati sukacita atas ketambahan usia, Tuhan juga yang hadir, karena kehadiran-Mu akan melengkapi, menyempurnakan pengalaman hidup mereka, karena damai sejahtera lah yang Engkau bawa. Kami tak lupa Tuhan tetap bergumul bersama di dalam iman,
dalam pengharapan akan kasih-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh sakit, dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing, yang mengalami kelemahan tubuh di masa tua, keluarga kami, ayah, ibu, sanak saudara kami yang terpisah dengan kami dalam keberadaan hidup mereka, damai sejahtera-Mu pula lah Tuhan yang akan terjadi dan mereka nikmati. Kami berdoa Tuhan, bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu di persekutuan jemaat ini, Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu kepada kami. Kami dapat bersaksi dengan benar. Kami hidup di dalam kekudusan. Kami teguh dan kokoh di dalam persekutuan. Kami senantiasa hanya berkumpul di dalam dan demi nama Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk bersaksi kepada dunia ini dan menghadapi menjalani seluruh bentuk tantangan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Ya Tuhan Allah, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, damai sejahtera-Mu di dalam Kristus Yesus akan menjadi bagian bangsa dan negeri ini. Demikian saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kekasih iman kami, yang dilanda duka cita dan pergumulan di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya, Tuhan juga yang akan datang dengan damai sejahtera-Mu. Ya Allah Bapa di surga, semua hal yang kami rencanakan untuk kami jalani dan lakukan, untuk kami lakukan dalam pelayanan, Tuhan akan berkarya. Tuhan berkati kami semua, karena kami hanya hidup berdasarkan kuasa Roh Kudus, didasari oleh damai sejahtera yang Engkau karuniakan di dalam melalui kebangkitan kehidupan Kristus kekal. Ya Bapa di surga, ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan menyatakan diri kepada kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai wujud tanda sukacita di dalam iman. Kristus Yesus yang bangkit telah membangkitkan kita dari segala keterpurukan dan memberkati kita. Firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14, 23a, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita nyanyikan pujian, ku bawa persembahanku. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam dan melalui doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala kasih karunia dan berkat. Kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang kami terima dan nikmati. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Demikian pula dengan berkat-berkat-Mu yang kami peroleh melalui usaha dan kerja kami. Kini kami mempersembahkannya demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami dan jadikanlah kami berkat bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Bapak Ibu saudara-saudaraku, masih sementara berdiri, marilah kita akhiri ibadah kita saat ini dengan memuji memuliakan Tuhan melalui nyanyian Bapa Sorgawi. Betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Kita masuk suasana saat teduh. Dalam hati masing-masing pribadi mari kita berdoa sebagai akhir dari ibadah kita saat ini.
Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, atas nama seluruh perangkat pelayanan kami yang menyediakan liturgi ibadah ini menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita. Percayalah senantiasa kepada Tuhan bahwa Dia hadir di mana saudara berkumpul di dalam namanya. Damai sejahtera bagi kamu.